Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan stambuk 219140029 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, dari video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya dengan salah satu bentuk tugas final. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Anak usia dini merupakan anak usia yang memiliki rentan waktu sejak anak lahir sehingga usia 6 tahun, di mana dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar, menempati posisi yang sangat strategis dan pengembangan sumber daya manusia atau Direktorat PAUD. Karena rentang anak usia ini merupakan rentangan usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang dapat mempengaruhi proses hasil pendidikan tahap selanjutnya. Periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Menurut para ahli psikologi, usia anak dini dari 0 sampai 8 tahun sangat menentukan bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Usia ini sering disebut usia emas yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi, yang sangat menentukan usia pengembangan kualitas anak. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, identifikasi masalah permasalahan sebagai berikut. Penggunaan bahasa ada 4 bentuk, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian pelaksanaan pembelajaran media flashcard di TK Al-Kautsar diterapkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, batasan masalah terdiri dari bahasa anak tidak terpisah dari 4 macam bentuk bahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kedua, pembelajaran media flashcard untuk proses pembelajaran. Kemudian bab 2, landasan teori. Yang pertama, hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 hingga 6 tahun yang melewati masa bayi, masa batita, dan prasekolah. Pada setiap masa dilalui oleh banyak usia dini akan menunjukkan perkembangannya masing-masing yang berbeda antara masa bayi dan batita dan masa prasekolah. Perkembangan tersebut dapat berlangsung secara normal dan bisa juga berlangsung secara tidak normal yang dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada diri anak usia dini. Anak usia dini ini sering disebut juga dengan anak usia prasekolah yang hidup pada masa anak-anak awal dan masa peka. Masa ini merupakan masa yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi serta kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, serta agama dan moral. Anak usia ini berada pada tahap ready on us untuk dibentuk oleh orang tua, pendidik, serta masyarakat. Anak usia dini sudah memiliki kesiapan untuk merespon berbagai stimulasi edukatif yang diberikan oleh orang tua, pendidik, PAUD, dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik anak usia dini. Dari karakteristik dapat dilihat betapa sangat beragam kepribadian orang kreatif. Orang kreatif memiliki potensi kepribadian yang positif juga negatif. Contoh, ciri perilaku sosial individu
kreatif, cenderung tidak toleran terhadap orang lain, sinis dan kadang pemberontak. Disinilah pentingnya kehadiran guru sebagai pembimbing yang akan membantu anak untuk menyeimbangkan perkembangan kepribadiannya sehingga kreatif dapat berkembang optimal, tidak hanya perkembangan intelijensinya, tetapi juga perkembangan sosial dan emosionalnya. Karakteristik perkembangan anak dini terbagi atas masa penyerapan total atau perkenalan dan pengalaman sensoris atau panca indera sekitar usia 1,5 tahun. Kemudian perkembangan bahasa usia 1,5 sampai 3 tahun. Selanjutnya perkembangan koordinasi antara mata dan otot-ototnya serta mulai menaruh perhatian pada benda-benda kecil pada usia 1,5 sampai dengan 4 tahun. Kemudian perkembangan dan penyempurnaan gerakan-gerakan menaruh perhatian yang besar pada hal-hal yang nyata dan mulia, menyadari urutan waktu dan ruang usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian penyempurnaan penggunaan panca indera atau peneguhan sensoris pada usia 2,5 sampai 6 tahun. Kemudian peka atau sensitif terhadap pengaruh orang dewasa usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian mulai mencoret-coret persiapan menulis pada usia 3 sampai 4 tahun. Kemudian indera peraba mulai berkembang pada usia 4 sampai dengan 4,5 tahun. Mulai tumbuh minat membaca pada usia 4,5 sampai 5,5 tahun. Kemudian C. Aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini meliputi potensi yang ingin dikembangkan pada diri anak. Aspek-aspek ini terdiri dari 6 dimensi pengembangan, yaitu fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, dan moral. Nilai-nilai agama. Dimensi pengembangan tersebut dapat diidentifikasi potensi yang meliputi aspek-aspek perkembangan yang harus dicapai anak dalam kegiatan pelaksanaan program. Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi sasaran nilai atau aspek yang harus dinilai dalam kegiatan pelaksanaan program. Ada 5 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Tubuh anak berubah secara dramatis seperti pada usia 3 tahun. Rata-rata tinggi anak sekitar 80 sampai 90 cm dan beratnya sekitar 10 sampai 13 kg. Adapun pada anak usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 100 sampai 110 cm. Pertumbuhan otak pada usia ini sudah mencapai 75% dari orang dewasa. Sedangkan pada usia 6 tahun mencapai 90% perkembangan fisik anak tidak terlepas dari asupan makanan yang bergizi. Setiap tahap perkembangan fisik anak tidak terganggu berjalan sesuai dengan umur yang ada. Kemudian perkembangan intelijensi. Intelijensi bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual atau kecerdasan. Konsep-konsep yang timbul dari keyakinan bahwa yang diselidiki dengan tes intelijensi itu adalah intelijensi umum. Jadi intelijensi diberi definisi sebagai taraf umum yang mewakili daya-daya khusus. Kemudian ada perkembangan bahasa. Bahasa yang dimiliki anak adalah bahasa yang dimiliki dari hasil pengolahan dan telah berkembang. Anak telah banyak memperoleh masukan dan pengetahuan tentang bahasa ini dari lingkungan, baik lingkungan keluarga,
ataupun masyarakat. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan kepribadian ini dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar, akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Banyak tahap perkembangan bahasa yang harus dilewati dengan banyak latihan serta pengalaman. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai kematangan sosial. Anak harus belajar tentang cara-cara penyesuaian diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Kemudian perkembangan moral. Moral berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai, atau tata cara kehidupan. Merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, dan prinsip moral. Nilai-nilai moral tersebut berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain. Larangan berjudi, mencuri, berzina, membunuh, dan meminum minuman keras. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang ini sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Kemudian 2 konsep tentang bahasa. Bahasa merupakan sarana efektif yang menjamin komunikasi sosial. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik, dan interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi, karena tanpa bahasa, siapapun tidak akan dapat mengekspresikan diri untuk menyampaikan kepada orang lain. Setiap anak memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi kebahasaan itu akan tumbuh dan berkembang jika berfungsi lingkungan diperankan dengan baik. Jika tidak, maka potensi akan bersifat terpendam. Oleh karena itu, peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, memiliki peran strategis dalam hal ini. Perolehan bahasa pertama kali akan terjadi seorang anak mengenal bahasa lingkungan keluarga. Bahasa yang dikenal dan dikuasai oleh anak yang berasal dari keluarga inilah yang menjadi titik awal dalam perkembangan bahasa anak. Bahasa dan komunikasi adalah 2 aspek perkembangan yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa kemampuan ini sulit bagi manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Bahasa dapat didefinisikan suatu bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam proses perkembangan dan proses belajar. Salah satu bidang pengembangan pertumbuhan dan kemampuan dasar di taman anak-anak adalah perkembangan bahasa. Bahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau berpikir. Bahasa erat sekali kaitannya dengan perkembangan kognitif. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan ide dan bertanya, dan bahasa juga menghasilkan konsep dan kategori untuk berpikir. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan menirukan bunyi. Perkembangan selanjutnya berhubungan erat dengan intelektual dan sosial. Kemudian perkembangan bahasa pada anak. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, gambar, atau lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai agama.
Perkembangan bahasa anak diperkuat dengan bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa di sekolah diharapkan dapat menguasai dan menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi secara baik dengan orang lain, mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapatnya, memahami dari setiap bahan bacaan yang dibacanya. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan bahasa atau keterampilan berkomunikasi anak melalui tulisan sebagai cara untuk ekspresikan perasaan, gagasan, atau pikirannya, maka sebaiknya kepada anak dilatihkan untuk membuat karangan atau tulisan tentang berbagai hal yang terkait dengan pengalaman atau tulisan tulisan tentang berbagai hal yang terkait dengan pengalaman hidupnya sendiri atau kehidupan pada umumnya. Kemudian kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang paling berkaitan dengan perkembangan bahasa, dan anak yang cerdas secara linguistik akan berkembang dengan baik kemampuan bahasa dan komunikasinya. Oleh karena itu, simulasi kecerdasan verbal linguistik akan menjunjung pengembangan bahasa secara optimal. Kemampuan berbahasa pada usia dini bervariasi. Kegiatan pengembangan kemampuan bahasa anak dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan sehingga semua anak bisa berpartisipasi secara aktif. Kemudian selanjutnya tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, perkembangan kosakata. Perkembangan kosakata dimulai sejak anak usia 1 tahun melalui interaksi anak dengan lingkungan di sekitarnya. Anak secara perlahan mengembangkan kemampuan dalam memahami kosakata yang berkaitan dengan objek dan peristiwa di sekitarnya. Kemudian ada perkembangan semantik dan sintaktik. Perkembangan semantik dan sintaksis menyangkut kemampuan anak dalam memahami hubungan-hubungan objek dan peristiwa yang mencakup tindakan, perbuatan, lokasi, dan orang. Kemudian perkembangan variasi dan kompleksitas berbahasa. Perkembangan variasi dan kompleksitas berbahasa menyangkut dengan pemilihan kosakata dan penggunaan kosakata sesuai dengan struktur tata bahasa dikuasai anak sejalan dengan perkembangan. Secara umum, tahap-tahap perkembangan anak dapat dibagi dalam beberapa rentang usia sebagai berikut. Pertama, pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Pralinguistik pertama, tahapan ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Pralinguistik kedua, tahap ini pada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna mulai dari bulan ke-6 hingga kemudian linguistik. Tahap ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap holaprastik atau 1 tahun. Kemudian tahap frasa usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian perkembangan tata bahasa, yaitu prasekolah 3, 4 sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek perkembangan tata bahasa seperti SPO. Kemudian tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 6 sampai 8 tahun. Tahapan ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat pendek. Kemudian media flashcard. Pengertian media flashcard. Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25x sampai 30 cm. Gambar-gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto, atau memanfaatkan gambar yang sudah ada yang ditempel pada lembaran-lembaran flashcard. Gambar-gambar yang ada pada flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar
yang dicantumkan pada bagian belakangnya. Kemudian tujuan media flashcard. Flashcard sebagai media pembelajaran bagi anak-anak yang berfungsi untuk bereksplorasi dan mencari informasi tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. Tujuan utamanya penggunaan flashcard ini untuk mengenalkan anak konsep bilangan. Flashcard ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berhitung, permulaan, dan kreativitas anak usia dini untuk pendidik. Flashcard bertujuan untuk mempermudahkan dalam kondisi belajar keterampilan anak secara aktif dengan bantuan guru, dan proaktif akan menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya pengembangan menggunakan media flashcard. Kegiatan belajar anak dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan tanpa bantuan media. Dalam penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan agar hasil yang diperoleh maksimal. Oleh sebab itu, penggunaan media harus disesuaikan pada tema atau tujuan yang diperoleh dengan menggunakan media flashcard untuk anak. Media flashcard berupa kertas dengan ukuran 25 cm sampai 30 cm dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berisikan gambar-gambar, tangan atau foto yang sudah ada pada halaman depan berupa gambar atau foto, sedangkan halaman sebaliknya berisikan kata atau nama pada gambar atau foto tersebut. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian yang ditulis oleh Daro tahun 2013 yang berjudul meningkatkan kemampuan bahasa melalui metode bercerita dengan media audiovisual pada kelompok B1 RA Perwanida 02 Selawi, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Kemudian lanjut bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penelitian berangkat ke lapangan untuk menemukan data atau fakta-fakta secara khusus dan bagian yang setelah dianalisis dan disintesiskan menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan penelitian akan membuat catatan lapangan tentang masalah-masalah yang didapatkan, kemudian mendeskripsikan dalam bentuk penelitian. Kemudian setting penelitian. Penelitian ini berjudul perkembangan kemampuan bahasa anak melalui penggunaan media flashcard di TK IT Al-Kautsar. Kemudian subjek dan informasi penelitian. Adapun sebagai sumber informasinya adalah Kepala TK IT Al-Kautsar, guru yang mengajar di TK, orang tua anak kelompok B. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan dalam penelitian lapangan bersifat kualitatif, deskriptif sebagai berikut. 1. Ada teknik observasi atau pengamatan, teknik wawancara, teknik dokumentasi.
Kemudian teknik keabsahan data. Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian perlu dilakukan, yakni melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal yang dilaporkan memang demikian adanya pelaksanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria. Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan. Kemudian ada teknik analis data. Analis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memiliki mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri maupun orang lain. Kemudian bab 4, hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi wilayah penelitian. 1. Sejarah berdirinya TK It Al-Kautsar. Kemudian identitas sekolah It Al-Kautsar, visi dan misi. Kemudian keadaan guru. Selanjutnya keadaan peserta didik serta sarana dan prasarana, struktur organisasi di TK It Al-Kautsar. Kemudian hasil penelitian. Perkembangan kemampuan bahasa anak melalui penggunaan media flashcard di TK It Al-Kautsar berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru yang mengajar, dan data orang tua peserta didik serta hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan bahasa anak melalui penggunaan media flashcard berjalan dengan baik. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu perkembangan kemampuan bahasa anak melalui penggunaan media flashcard di TK It Al-Kautsar. Yang pertama, membedakan kalimat bunyi atau suara tertentu, membedakan kata-kata yang mempunyai suku awalan yang sama, mengenalkan identitas anak, berkomunikasi lisan pada anak, berbicara lancar dengan menggunakan kalimat kompleks, bercerita tentang gambar, menghubungkan dan menyebutkan tulisan sederhana, membaca beberapa kata berdasarkan gambar. Kemudian bab 4, kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penelitian terhadap perkembangan bahasa anak usia dini melalui media flashcard di TK It Al-Kautsar bahwa dapat disimpulkan perkembangan kemampuan bahasa anak melalui penggunaan media flashcard telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran akan lebih efektif dan menyenangkan bagi anak. Kegiatan mengembangkan kemampuan bahasa anak yang diberikan oleh guru berjalan sesuai dengan harapan dan pencapaian perkembangan yang dijadikan sebagai indikator pelaksanaan pengenalan bahasa anak. Adapun yang dilakukan guru dalam perkembangan bahasa anak melalui media flashcard sebagai berikut. Saran, anak adalah pembelajar sejati yang penuh kejujuran dan merealisasikan pikiran dan mengekspresikan perasaannya. Semua orang tua tentu ingin membahagiakan anak-anaknya melihat mereka tumbuh sehat, cerdas, dan sukses dalam kehidupannya serta mempunyai emosi yang stabil.
Kemudian itulah dia hasil presentasi dari tugas proposal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.